Sementara itu, mengetahui warga tengah mengepung rumah Rudi, belasan personil Polsek Sunggal dan Brimopolda Sumut mendatangi lokasi untuk mengevakuasi Rudi ke Mapol Restabes Medan guna proses lebih lanjut. Kawan-kawan, rumahku udah mulai digedor. Ada banyak orang di depan rumahku, kawan-kawan, orang-orang Islam. Tuhan Yesus. GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube Anak Batak Part 2 atas dugaan penistaan agama Islam. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, tadi malam si anak Batak atau Rudi Simamura dikepung oleh massa di rumahnya karena ia diduga melakukan penistaan agama. Rudi Simamura atau si anak Batak ini sudah dilaporkan karena ia membaca salah satu hadis dari kitab suci agama lain, yaitu agama saudara kita, agama Islam. Diduga bahwa ketika ia membaca hadis itu, si anak Batak ini melakukan pencemooh, saudara. Nah teman-teman, Alkitab menjelaskan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita di tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara. Mengapa? Karena hukum penistaan agama kerap kali kita lihat tidak adil. Seperti si anak Batak ini, ia hanya membaca hadis lalu diduga menista agama lain, lalu dilaporkan dan ditangkap, saudara. Sedangkan Ustaz Abdul Somad melakukan penghinaan terhadap salib dan melecehkan kata haleluya, namun tidak ditangkap. Bahkan beberapa laporan yang sudah dibuat supaya diproses secara hukum sampai sekarang belum ditangkap juga. Kemudian Ustaz Kainama, bukan hanya mereka baca Alkitab, tetapi mereka menafsirkan seenak udel, seenak jidat mereka, dan merasa diri bahwa mereka yang paling tahu Alkitab, sehingga mereka bebas mengutak-atik Alkitab seenak otak mereka. Ada Donditan yang terus secara masif ia membongkar dan menyerang Alkitab, dan dia bukan hanya membaca tetapi menafsirkan seenak atau semau otak mereka sendiri. Sedangkan si anak Batak ini hanya membaca hadis, ya teman-teman, tetapi divonis sebagai seorang penistaan agama, saudara. Ya, ada Nirifa, Aristo, terlebih Ustadz Ipung Adrian yang terus menerus dan secara terang-terangan mereka melakukan dan membahas Alkitab secara masif, dan mereka menafsirkannya sesuai dengan keinginan hati mereka, ya. Tetapi mereka tidak ditangkap, mereka dianggap biasa-biasa aja. Tetapi kenapa si anak Batak ketika membaca hadis lalu divonis sebagai penistaan agama? Kalau dipakai indikator ini, maka Ustaz Abdul Somad, Ipung Adrian, Donditan, Zuma, Aristo, dan konco-konconya pasti mereka kena penistaan agama kalau dipakai indikator kepada Rudi Simamura ini, ya. Mengapa? Ustaz Kainama, Aristo, Donditan, dan Rifa mereka berkuar-kuar dan Zuma membahas-bahas Alkitab di room-room atau di kumal-kumal mereka di TikTok, sudah. Dan yang paling sementara itu, mengetahui warga tengah mengepung rumah Rudi, belasan personil Polsek Sunggal dan Brimopolda Sumut mendatangi lokasi untuk mengevakuasi Rudi ke Mapol Restabes Medan guna proses lebih lanjut. Kawan-kawan, rumahku udah mulai digedor. Ada banyak orang di depan rumahku, kawan-kawan, orang-orang Islam. Tuhan Yesus. Yesus. Di sini, di tempat ini, ku bersyukur ku bisa
mengenal Tuhan, meskipun hukuman harus ku jalani, tapi ku percaya Tuhan besertaku. Walaupun begitu banyak orang. Kawan-kawan, tolong kawan-kawan, rumahku dikepung. Tidak usah panik, aku tidak panik, tapi harus mencari bantuan kawan-kawannya. Ya kalau bersalah lapor polisi kawan-kawan. Kalau memang aku bersalah lapor aja polisi. Kenapa harus main geruduk-geruduk tengah malam? Kawan-kawan, tolong bantu aku kawan-kawan. Kalau salah lapor polisi, biar polisi yang menangkap aku. Kenapa harus main geruduk-geruduk? Aduh, tolong kawan-kawan. Tolong kawan-kawan, karena apa? Ada istri dan anakku kawan-kawan. Tuhan Yesus berkati aku, istriku, anakku, dan keluargaku. Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya. Kawan-kawan, rumahku udah mulai digedor. Kawan-kawan, rumahku udah mulai digedor. Kawan-kawan, rumahku udah mulai digedor, kawan-kawan. Kawan-kawan, rumahku udah mulai digedor, kawan-kawan. Kawan-kawan, rumahku udah mulai digedor, kawan-kawan. Kawan-kawan, rumahku udah mulai digedor. Ada banyak orang di depan rumahku, kawan-kawan, orang-orang Islam. Kawan-kawan, rumahku udah mulai digedor. Tidak perlu tersiar kamu. Yang berani. Dang mahuan. Dang tinggal honokom. Dok Messi, dang tinggal honokom. Dok Messi. Halo. Dok Messi, dang tinggal honokom. Kawan-kawan, rumahku udah mulai digedor. Tolong Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Alih menamnya berbincang. Saya benar buat dia makor. Saya Roma Rajon. Saya sama malam hamdi kita masuk nih berbincang. Lema Tuhan saudara namun siap hari. Saya sama senang sempat senami hidup sendirian berdosa Tuhan. Kenapa itu begitu pengucunan? Lalu maaf siapa aku. Ayo pun harja. Dota kuku. Oh dia sangat sendiri. Amin. Kalian mengambil berbincang. Saya mendapat dia baru. Saya Roma Rajon. Saya sama malam hamdi kita masuk nih berbincang. Lema Tuhan saudara namun siap hari. Saya sama dosa kami sama senami hidup sendirian berdosa Tuhan. Kuna kami begitu pengucunan. Lalu maaf siapa aku. Ayo pun haraja. Dota kuku. Oh dia sangat sendiri. Amin. Ali yang mana mereka kincang. Saya benar badi yang warna. Saya Roma Rajon. Saya sama memohon di tunggu semua dari kincang. Lema Tuhan saudara namun siap hari. Saya sama dosa kami sama senami hidup sendirian berdosa Tuhan. Kuna kami begitu pengucunan. Lalu maaf siapa aku. Ayo pun haraja. Dota kuku. Oh dia sangat sendiri. Amin. Unang keluar Pak Pep, unang keluar bertemu. Kawan-kawan tolong telepon polisi kawan-kawan. Itu sama hantu tetangga. Asyik dia mulai tuh sih. Coba telepon maju. Dah, masuk ke luar. Sedia ke dorong. Hah? Sana orang masuk buti Pak Pep. Nang jabu mau Mak Pep. Atau keluar mau jauh. Nang dok masih jono polisi. Unang keluar. Kawan-kawan udah menggedor-gedor kawan-kawannya. Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Kawan-kawan udah mulai digedor kawan-kawan. Udah mulai digedor. Tolong kawan-kawan. Udah mulai anarkis kawan-kawan. Ngeri kali kawan-kawan, ngeri kawan-kawan.
sok bisi mulai dobrak bayi dobrak. Mulai dobrak nang keluar. Ini kayak ada di situ polisi banyak itu kan. Gak berani aku. Dari polisi. Dang berani aku lai keluar. Dang berani aku keluar lai meninggal anakku lai dok nggak. Polisi itu sih polisi. Oh lo dok lah. Dia tuh polisi sih lain. Dah aku bisa jadi. Yang itu menjawab itu dia. Oh lo masai sih lo pelai. Aku suruh hamba trip. Oke kawan-kawan, aku keluar aja ya. Keluar aja. Di sini, di tempat ini, ku bersyukur ku bisa mengenal Tuhan. Meskipun hukuman harus ku jalani, tapi ku percaya Tuhan besertaku. Walaupun begitu banyak orang yang membenci dan menjauhi diriku, tapi ku tahu Tuhan memegang tanganku. Tuhan janji takkan pernah tinggalkanku. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Terkadang ku merasa sendiri, sepertinya tak ada harapan lagi. Tapi Tuhan selalu menghibur hatiku. Tuhan datang hapus air mataku. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan
datang beriku berjuta pengharapan. Engkau selalu menghibur hatiku ya Tuhan. Engkau selalu mendengar doaku. Kau datang, hapus air mataku. Oh yeah. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Unang keluar Mak Pep, unang keluar. Unang keluar bertemu. Unang keluar Mak Pep, unang keluar. Unang keluar bertemu. Unang keluar Mak Pep, unang keluar. Unang keluar bertemu. Jangan sampai hanya selesai di pelaporan saja, tapi harus ada tindak lebih jauh lagi. Oke, ini saya bacain dulu ya beritanya. GAPAI Sumut laporkan pengguna YouTube Anak Batak Part 2 atas dugaan penistaan agama Islam. Dia pakai nama suku ya, Batak ya. Padahal nggak semua orang Batak seperti dia, teman-teman ya. Ini termasuk juga penghinaan terhadap suku Batak seharusnya ya, karena dia berperilaku buruk lalu membawa nama sukunya gitu ya. Padahal nggak semualah orang Batak seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini beritanya baru ya, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Oke, ini saya bacain dulu beritanya. Pengurus Gerakan Anti Penistaan Agama Islam yang singkatannya GAPAI Sumut melaporkan pengguna akun YouTube Anak Batak Part 2 ke Polda Sumut atas dugaan penistaan agama terhadap agama Islam Senin tanggal 14 bulan 10. Wakil Ketua Sekretaris Umum GAPAI Sumut Wisrial dalam laporan pengaduannya menyatakan bahwa pada Sabtu tanggal 12 bulan 10 ia menemukan video berdurasi 1 jam 26 menit di akun YouTube tersebut dengan judul, nah ini ada judulnya, Perempuan Anak Tiri Allah. Lah, astagfirullahaladzim. Saya menduga Allah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia plesetkan namanya menjadi Allah. Ini jelas penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seperti itu ya. Di menit ke-4 hingga ke-8 terlapor diduga menafsirkan isi konteks hadis secara tidak tepat dan menista agama Islam. Nah, ini ada inti pokok persoalannya tuh di sini, teman-teman ya. Terlapor yang merupakan non-muslim menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan dan terkesan mencemooh, ujar Wisrial usai membuat laporan pengaduan di SPKT Polda Sumut. Nah, ini ya yang menjadi masalah, dia tuh menafsirkan hadis dengan cara yang tidak sesuai standar keilmuan ya, karena memang dia tidak punya ilmu penafsiran hadis, dan yang lebih parahnya lagi dia terkesan mencemooh, tertawa-tawa begitu, teman-teman. Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli.
Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Aku kawan-kawan, bukan apa. Coba dulu. Sorry dulu kawan-kawan ya, bukan ketawa mengejek, aku lucu kawan-kawan kurasa. Inilah Tuhan yang rasis. Gitu ya. Inilah Tuhan yang demikian juga coba di surga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan kawan-kawan. Ini kan suatu bentuk kerasisan. Rasis. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Kan begitu. Nah, semoga kawan-kawan paham. Bermodalkan dia nyari hadis di Google, nggak tahu itu hadis beneran atau bukan. Yang jelas dia bacain terus dia tertawakan terbahak-bahak. Lalu dia simpulkan sendiri bahwa Tuhan. Nah, dalam setiap waktu diperhadapkan undang-undang dan hukum penistaan agama. Kalau kita tidak hati-hati di dalam berapologetika dan berdiskusi, saudara. Yang pertama, kita apologet Kristen, kita di dalam posisi bertahan kalau iman kita dituduh, diserang, dan disalahpahami oleh para polemikus dan di luar Kristen. Maka kita punya hak untuk menjawab, untuk meluruskan, dan membela, serta memberitahu kesesatan cara berpikir mereka terhadap iman kita. Dan kita punya hak untuk menjawab mereka yang telah mereka bengkokkan terkait dengan iman kita. Di sini kita tidak kena penistaan agama. Iman kita kok disalahpahami dan diutak-atik gatuk. Masa kita tidak memberi pertanggungan jawab, sementara Alkitab mencatat bahwa siap sedia dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Ketika orang lain mempertanyakan iman kita, maka kita bertanggung jawab untuk menjelaskannya. Ya, itu yang pertama, kita sebagai apologet Kristen kita bertahan. Artinya, kalau ada orang-orang lain yang menyalahpahami iman kita, menuduh, memfitnah, maka kita memiliki hak untuk bisa menjawab, saudara. Dan ini tidak kena undang-undang penistaan agama. Yang kedua, jangan menyerang iman, kitab suci, dan agama lain. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Ya, jangan menyerang kitab suci, iman, dan agama lain. Ya, seperti si anak Batak ini, ia hanya membaca hadis, namun divonis sebagai penistaan agama. MKC hanya baca ayat-ayat Al-Quran, lalu ditangkap dan dipenjara. Dan Gratia Pilum hanya baca, lalu ditetapkan sebagai penistaan agama. Mengapa, saudara? Mereka punya alasan. Mereka mengatakan bahwa hadis dan Al-Quran bukan kitab suci Anda. Bukan kitab suci Anda yang Anda imani. Jelas Anda keliru dan tidak paham Al-Quran. Kalau mau memahami kitab suci agama lain, hadis atau Al-Quran, Anda harus masuk Islam. Nah, tentu pasti ini alasan-alasan mereka untuk menjatuhkan kepada saudara undang-undang penistaan agama. Sementara dari pihak mereka bebas mengutak-atik gatuk Alkitab. Mereka bebas menafsirkan ayat-ayat Alkitab dan membaca ayat-ayat Alkitab di media sosial. Tetapi mereka tidak pernah sampai saat ini ditetapkan sebagai penistaan agama. Seperti Ustaz Abdul Somad, di mana ia melakukan penistaan salib dan kata haleluya. Mana ada jin kafir di Alkitab? Tidak ada. Ini kan penistaan agama ini. Kainama. Tiap hari, tiap detik, Ustaz Kainama ini terus-menerus yang menyerang iman kekristenan. Dan yang dia lakukan, yang menafsirkan dan menyimpulkan lalu balagu sebagai seorang yang sudah paham Alkitab. Tetapi padahal ya, dia tidak pernah mengimani Alkitab sebagai kitab suci. Kemudian Zuma, Rifa, Aristo, Ipung Atrian, dan koncu-koncunya, mereka bukan hanya
Mereka baca Alkitab, namun mereka bebas mengutak-atik, gatuk, menafsirkan Alkitab sesuai otak dan udah mereka, saudara. Ya, kalau saya sarankan, gak usah kutip-kutip ayat-ayat kitab suci mereka. Karena ketika Anda mengutip itu, nanti mereka punya alasan bahwa Anda tidak punya kapasitas dan juga pemahaman terkait dengan kitab suci mereka. Karena Anda tidak mengimani itu. Oleh karena Anda tidak mengimani, maka apa yang Anda sampaikan, tentu Anda menyampaikan sesuatu hal yang bertolak daripada iman mereka. Makanya saudara dan saya nantinya kena undang-undang penistaan agama seperti Rudi Simamora ini. Ya. Rudi Simamora ini sebenarnya sudah berpengalaman dari sebelumnya. Si anak Batak ini sudah pernah ditangkap di penjara karena gara-gara membahas kitab suci mereka. Nah, ini juga kesalahan si anak Batak. Kalau mau berapologi, ya, tempatkanlah dirimu seorang yang mempertahankan iman. Ketika mereka menuduh, menyalahpahami iman Yesus Kristus dan Alkitab, harusnya si anak Batak memberi pertanggungan jawab dan memberikan penjelasan terkait dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Gak usah bahas-bahas kitab mereka. Gak usah. Nah, inilah kesalahan yang seringkali saya lihat teman-teman yang berapologetika. Kalau saudara berada di Indonesia ini, maka kalau Anda ditetapkan sebagai penistaan agama, Anda pasti ditangkap. Kalau Anda tidak ditangkap, maka massa turun di jalan dan mengepung rumah Anda. Ya, kalau Anda di luar negeri seperti Fauzan dan juga Sofiato dan siapa itu, si Saifuddin Ibrahim, terserah Anda. Tapi kalau Anda melakukannya dalam konteks di Indonesia, ini sesuatu hal yang paling sensitif sekali, saudara. Anda dilaporkan, divonis sebagai penistaan agama, dan Anda harus menerima akibat. Demikianlah video saya kali ini, sampai bertemu di dalam video selanjutnya. Dan berkomentarlah di kolom komentar dengan komentar yang membangun, yang mengedukasi kita semua. Shalom.